Masa depan Indonesia bukan berada pada tangan pemuda-pemudi utopis, tapi ada pada genggaman pemuda-pemudi yang kritis terhadap berbagai permasalahan yang ada dan berkarya nyata dalam menyelesaikannya. Dr. Gamal Albin Said. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Insinyur Soekarno. Hai, saya Ana Mariatul Ciptia selaku Ketua Tim PHP 2D Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Sebagai bentuk respon terhadap pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang ditargetkan untuk bisa tercapai pada tahun 2030 dan mendukung program integrasi pertanian dan peternakan, kami dari tim PHP 2D Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember mempersembahkan Kampung Ternak Makmur. Program Kampung Ternak Makmur hadir guna merespon berbagai permasalahan dan optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan dalam ruang lingkup integrasi tanaman pangan dan ternak sebagai upaya dalam realisasi tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals. Judul kegiatan yang kami usung dalam program PHP 2D tahun 2021 ialah Pemberdayaan Kampung Ternak Makmur melalui sistem integrasi tanaman pangan dan ternak sebagai realisasi pembangunan berkelanjutan di Desa Trebungan, Bondowoso. Berdasarkan data Desa Trebungan tahun 2021, Desa Trebungan terletak di Kecamatan Taman Kerocok, Kabupaten Bondowoso, dengan kondisi geografis berada di ketinggian 247 meter di atas permukaan laut. Berada pada titik koordinat bujur 113,86062 bujur timur dan koordinat lintang 07,89357 lintang selatan. Mayoritas masyarakat Desa Trebungan memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Profesi peternak menjadi profesi sampingan masyarakat Trebungan. Rata-rata ternak yang dibudidayakan ialah ternak ruminansia besar dan ternak ruminansia kecil, yaitu sapi potong sebanyak 638 ekor, kambing 162 ekor, dan domba 263 ekor. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bondowoso tahun 2020, tercatat bahwa luas panen pertanian komoditas padi dan jagung di Desa Trebungan yaitu 229 hektar dan 204 dengan jumlah produksi hasil panen komoditas padi sekitar 1.367 ton dan komoditas jagung sekitar 900 ton. Selain produksi tanaman padi dan jagung, komoditas tebu merupakan jenis tanaman yang memiliki luas area lahan terbesar di Kecamatan Taman Kerocok yaitu 229,32 hektar dan jumlah produksi mencapai 15,997 ton. Produksi tanaman pangan di Desa Trebungan tentunya akan berdampak pada limbah yang dihasilkan seperti jerami padi dan jerami jagung yang memiliki manfaat jika diolah menjadi pakan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, dan domba. Pemberdayaan Kampung Ternak Makmur melalui konsep sistem integrasi tanaman pangan dan ternak, yaitu memadukan pengolahan tanaman pertanian dengan ternak yang bertujuan untuk mengoptimalkan sektor pertanian peternakan melalui pemanfaatan limbah hasil pertanian tanaman pangan yang melimpah
sebagai bahan baku pakan ternak dan limbah peternakan sebagai alternatif pengganti pupuk kimia yang dapat menciptakan pertanian ramah lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan. Rendahnya sumber daya manusia peternak di desa Terebungan menjadi faktor dari keterbatasan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Limbah pertanian oleh masyarakat sekitar hanya diberikan secara langsung pada ternak tanpa adanya pengolahan, dan apabila tidak termanfaatkan maka akan dibakar untuk mempermudah pembersihan lahan pertanian. Permasalahan lain yang dihadapi masyarakat desa Terebungan ialah limbah kotoran ternak yang dibuang dan dibakar pada ladang atau tegalan. Pembakaran limbah pertanian dan limbah kotoran ternak merupakan tindakan yang merugikan karena selain dapat mencemari lingkungan, juga membahayakan kesehatan makhluk hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan keterampilan petani dan peternak dalam teknologi pengolahan limbah untuk mengoptimalkan sektor pertanian dan peternakan. Identifikasi permasalahan. Yang pertama, keterbatasan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak. Masyarakat sudah mulai mengerti bagaimana cara memanfaatkan limbah dengan baik seperti limbah pertanian dijadikan pakan ternak, menduduki 90%. Yang kedua, limbah kotoran ternak dibuang dan dibakar di ladang atau tegalan. Masyarakat sudah mulai mengerti bagaimana memanfaatkan limbah kotoran ternak tanpa dibuang dan dibakar seperti dijadikan sebagai pupuk organik, menduduki 85%. Yang ketiga, lemahnya kualitas sumber daya manusia. Masyarakat sudah mulai paham dan membiasakan diri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa Terebungan, menduduki 95%. Pencapaian keberhasilan metode. Yang pertama, identifikasi potensi dan masalah, menduduki 95%. Tim PHP 2D telah mengidentifikasi permasalahan di desa Terebungan dan mencari solusi yang berpotensi di desa untuk memanfaatkan sumber daya di desa Terebungan. Yang kedua, analisa kebutuhan masyarakat, menduduki 100%. Tim PHP 2D telah menganalisa kebutuhan tentang pengetahuan mengenai pertanian dan peternakan seperti pengetahuan tentang pengolahan limbah, pembuatan pupuk, serta olahan hasil ternak. Yang ketiga, penselarasan dengan kebijakan yang menduduki 100%. Tim PHP 2D telah melakukan FGD dengan masyarakat berupa pembangunan sektor pertanian dan peternakan, yaitu pembuatan pupuk, pakan fermentasi, dan pengolahan hasil ternak. Yang keempat, penetapan khalayak sasaran yang menduduki 100%. Tim PHP 2D telah melakukan survei dan telah mendapatkan sasaran yang tepat, yaitu kelompok tani, kelompok ternak, mitra, dan kelompok wanita tani. Indikator yang dicapai dari program PHP 2D kami ialah: pertama, masyarakat telah berkontribusi dalam pelaksanaan program. Yang kedua, peternak telah menguasai teknologi pengolahan pakan fermentasi dan pembuatan complete feed. Yang ketiga, peternak telah menguasai teknologi pengolahan pupuk organik dan media tanam. Yang keempat, kelompok wanita tani telah menguasai teknologi dan pengolahan sasis dan nugget. Yang kelima ialah integrasi kemitraan dengan peternak telah berjalan secara baik dengan kelompok ternak dan tani, pengusaha peternakan, serta kelompok wanita tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kristiono, PJKD Terebungan, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran adik-adik dari Hima Proster Universitas Jember dalam program holistik pemberdayaan dan pengembangan desa di Desa Terebungan.
Kami menyambut baik program ini dengan harapan kedepannya adik-adik Hima Proster dapat mengetok-tularkan ilmunya yang mana bisa mengajarkan masyarakat ternak di Desa Trebungan untuk beralih dari pola ternak tradisional ke pola ternak modern. Selain itu juga ada pengajaran tentang pemanfaatan limbah ternak dan juga teknologi pengolahan hasil olahan ternaknya. Kami juga berharap kedepannya program ini tidak berhenti sampai adik-adik menyelesaikan program PHP ini. Kedepannya juga mungkin ada evaluasi dan keberlanjutan programnya, karena saya ingin program ini terus berlanjut. Jadi apa yang ditularkan adik itu dapat dipraktekkan masyarakat ternak di Desa Trebungan. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai program PHP 2D yang dilaksanakan oleh Hima Proster dan bagaimana harapan Bapak ke depannya? Tanggapan bagi kelompok ternak Trebungan Makmur Iya, Pak. sangat bermanfaat sekali. Masalahnya apa? Kita bisa memanfaatkan kotoran yang ada di kandang, dan ke depan tidak perlu mengharapkan subsidi dari pemerintah. Untuk di sini kan juga banyak limbah pertanian terbuang, jadi bisa dimanfaatkan Iya. jadi pakan ternak. jadi pakan ternak. Harapan untuk ke depan Trebungan, di mana Trebungan ke depan bisa maju dengan pupuk kandang dan fermentasi pakan ternak. Iya, Pak. Cukup. Sebuah moto yang menjadi motivasi kami untuk memberikan karya dan kontribusi nyata demi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Kalau kata Najwa Shihab, pemuda hari ini harus turun tangan, berkarya nyata menjawab semesta Indonesia. PHP 2D Hima Proster bersinergi untuk membangun negeri.